Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang Perang Padri. Perang Padri adalah peperangan yang terjadi di Sumatera Barat, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803 hingga 1838. Perang ini terjadi karena adanya perbedaan prinsip tentang agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Namun, lama-lama, Perang Padri menjadi perjuangan melawan penjajah Belanda, dikarenakan kaum Padri dan kaum adat telah bergabung dan berjuang melawan Belanda. Penyebab Perang Padri terjadi karena adanya pertentangan dari kaum Padri terhadap kebiasaan buruk dalam masyarakat, seperti judi, sabung ayam, dan minuman keras. Perang Padri biasa disebut sebagai Perang Saudara, karena dalam perang ini melibatkan Minang dan Mandailing. Gerakan pembaruan Islam dikenal sebagai Gerakan Padri, karena mereka sudah menunaikan ibadah haji di Mekah. Suatu kelompok terdiri dari 30 orang haji kembali ke Minangkabau pada 1803 hingga 1804. Pimpinan-pimpinan ulama kaum Padri diberi gelar kehormatan Minangkabau pada guru agama, yaitu Tuanku. Salah satu pimpinan terkemuka adalah Tuanku Imam Bonjol. Selama Perang Saudara, meletus yang ingin melakukan pembaruan kaum Padri menghadapi perlawanan sengit di tanah datar dan di dataran rendah. Namun, Padri mampu meraih kemenangan pada tahun 1815. Sebagian besar keluarga kerajaan Minangkabau terbunuh di tanah datar. Keterlibatan Belanda dalam Perang Padri. Pada saat itu, kaum adat mulai mendesak dan meminta bantuan Belanda pada tahun 1821. Mereka menandatangani perjanjian penyerahan Minangkabau kepada Belanda. Tak lama kemudian, serangan pertama Belanda dilakukan kepada kaum Padri. Serangan itu mampu memukul mundur kaum Padri keluar dari Pagaruyung. Setelah itu, Belanda membangun benteng pertahanan di Batu Sangkar dengan nama Fort Van der Chaplin. Sementara kaum Padri menyusun strategi dan kekuatan di Lintau. Pada 1822, pasukan Belanda dipimpin Kapten Govinet oleh kaum Padri. Dalam peristiwa ini, ia terluka dan tewas. Pada September 1822, Belanda kembali ke Batu Sangkar setelah tertekan oleh serangan kaum Padri. Namun, keterlibatan Belanda ini membuat keadaan semakin kacau. Pada 1833, kaum adat bergabung dengan kaum Padri dan bersama berjuang melawan Belanda. Pada Januari 1825, terjadi gencatan senjata dengan adanya perjanjian masang. Karena Belanda menyadari menghadapi peperangan berat, apalagi di waktu yang bersamaan, Belanda juga sedang menghadapi perang di Eropa dan melawan Pangeran Diponegoro di Jawa yang mengeluarkan banyak biaya. Kaum Padri dipimpin Tuanku Imam Bonjol melakukan pemulihan kekuatan dan mencoba merangkul kaum adat untuk bersama melawan Belanda. Pada tahun 1832, perang kembali terjadi dan kaum Padri dapat dikalahkan meski mendapat bantuan dari Aceh. Pada 1833, Belanda mulai meluncurkan serangan baru, apalagi menyadari kalau tidak lagi perang melawan kaum Padri, tapi juga seluruh masyarakat Minangkabau. Pada 1837, kota Bonjol yang berbenteng akhirnya direbut, namun Tuanku Imam Bonjol mampu melarikan diri, tapi kemudian menyerah. Selanjutnya, Tuanku Imam Bonjol diasingkan ke Priangan, kemudian diasingkan ke Ambon, dan akhirnya ia diasingkan ke Manado. Perang Padri berakhir pada 1838 di Dalu-Dalu dengan kemenangan Belanda. Semua perlawanan rakyat Minangkabau berhasil ditumpas Belanda. Berikut adalah beberapa tokoh-tokoh yang berperan dalam Perang Padri. Yang pertama adalah Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu dari ulama besar yang memimpin gerakan Padri. Ia dianggap sebagai tokoh yang kuat karena memiliki kedudukan yang kuat, berupa benteng di atas bukit wilayah Bonjol. Dan yang kedua adalah Tuanku Nan Renceh. Tuanku Nan Renceh adalah salah satu ulama yang pendiriannya
terhadap penggunaan jalan kekerasan dalam gerakan Padri. Ia menjadi pimpinan gerakan sekaligus panglima perang. Setelah wafat, ditetapkan oleh Tuanku Imam Bonjol sebagai panglima perang Padri. Tuanku Nan Renceh berjasa dalam menyebarkan ide-ide gerakan Padri kepada pembesar Minangkabau. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.